Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga kalian yang ada atau yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu harap kalian tetap semangat meskipun kita masih belajar jarak jauh. Langsung saja sebelum kita memulai pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan lebih mudah dipahami. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang wirausaha kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Dan yang akan kita bahas hari ini yaitu tentang perencanaan, perancangan, serta produksinya. Langsung saja, pembahasan yang pertama yaitu tentang perencanaan. Nah, perencanaan ini selalu meliputi 6M. Dan pastinya kalian sudah tahu apa itu 6M karena kita sudah membahas di bab-bab sebelumnya. Lanjut saja, yang kedua itu perancangan dan produksi. Selanjutnya yaitu tentang perancangan dan produksi, dan pastinya kerajinan yang kita gunakan ini terinspirasinya dari objek budaya lokal. Artinya kerajinan yang dibuat itu berdasarkan budaya lokal kita. Contohnya batik, alat tradisional, wayang, rumah adat, dan kain tenun. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu tentang batik. Mungkin kata batik sudah tidak asing lagi di telinga kalian dan di telinga orang banyak ya, karena batik ini kan sudah merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang sangat terkenal, baik itu di Indonesia maupun di luar negeri. Dan kalian patut tahu, batik ini sudah diakui sebagai salah satu karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia oleh UNESCO. Batik ini kan sudah dikenal sejak lama sebagai pakaian tradisional. Ternyata sekarang itu pasti kalian sudah sering melihat produk fashion dengan bahan dasar batik. Seperti kayak kemeja, jaket, sepatu, tempat laptop, gantungan kunci dan sebagainya itu berbahan dasar dari batik. Dan tidak hanya itu, pasti kalian juga sering melihat hiasan-hiasan dengan berbahan dasar batik. Nah, itu merupakan salah satu kerajinan yang terinspirasi dari budaya lokal Indonesia. Nah, yang kedua adalah alat transportasi. Dan pastinya kalian tidak asing lagi ya dengan gambar beca. Nah, beca adalah salah satu sarana transportasi tradisional yang sudah ada sejak lama di Indonesia. Dan beca ini dijadikan sebagai inspirasi dalam membuat kerajinan. Salah satunya yang pastinya dan sering banget orang bikin yaitu miniatur beca, baik itu dari kayu atau berbahan dasar lainnya. Dan selanjutnya itu adalah wayang. Kalian hanya ditampilkan gambar atau foto itu sudah tahu, oh ini wayang, karena wayang ini adalah salah satu budaya lokal Indonesia dan wayang ini sangat-sangat terkenal sekali dengan pertunjukan wayangnya. Kalau dulu kan wayang ini digunakan hanya untuk pertunjukan saja, pertunjukan tradisional. Tapi sekarang karakter wayang itu bisa diaplikasikan ke dalam berbagai produk. Contohnya seperti kalung, case smartphone, motif di jaket, di baju. Dan itu merupakan produk kerajinan dengan inspirasi budaya lokal di Indonesia. Selanjutnya yaitu rumah adat. Nah, Indonesia itu kan terdiri atas berbagai atau beragam suku. Nah, setiap suku itu memiliki ciri khas masing-masing, salah satunya di rumah adatnya. Nah, bentuk rumah adat yang ada di Indonesia itu dapat dijadikan sebagai inspirasi kerajinan lokal, yaitu miniatur atau replika rumah adat yang dibuat dari kayu atau bambu. Dan ini murni loh dari kerajinan tangan. Nah, yang terakhir yaitu kain tenun. Kalian pasti sudah tahu ya, batik, pembuatan batik dengan kain tenun itu berbeda. Kalau batik itu kan melukiskan lilin di permukaan kain. Sementara kalau tenun itu dibuat dengan cara menenun benang menggunakan alat non mesin.
Nah, pada umumnya kan kain tenun ini dijadikan pemanis pakaian, pelapis perabotan, dan hiasan di dalam rumah. Namun saat ini kain tenun itu sudah digunakan untuk membuat pakaian modern dan hiasan pada tas, sama seperti kain batik tadi. Nah, selanjutnya dalam perancangan dan produksi kerajinan itu pasti ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah perancangannya, langkah-langkah produksinya. Nah, yang pertama yaitu pencarian ide produksi. Produk kerajinan itu kan tidak langsung muncul, tidak mungkin, tapi kita harus ada ide terlebih dahulu baru bisa kita membuat sebuah kerajinan. Jadi, ide produksi itu kita harus tahu kita mau menggunakan budaya apa sebagai inspirasi dari kerajinan kita. Batik kah? Wayang? Alat transportasi, rumah adat, atau kain tenun, atau budaya lokal lainnya. Jadi kita harus tahu dulu kita mau menggunakan budaya apa. Kemudian setelah kita tahu budaya lokal apa yang akan kita jadikan inspirasi pada kerajinan kita, baru kita memilih jenis kerajinan apa yang akan kita buat. Mau miniatur kah, atau baju, atau mungkin hiasan. Nah, kalau berdasarkan di gambar, kita akan membuat sebuah baju. Nah, setelah kita tahu ide produksinya kita apa, ingin membuat apa, langsung saja kita membuat gambar atau sketsa produk yang akan kita produksi nanti. Tapi jangan hanya satu sketsa, harus ada minimal 4 lah sketsa yang akan kita pilah lagi. Dan nantinya kita akan memilih hanya satu sketsa yang akan dijadikan ide terbaik, seperti yang bisa kalian lihat di layar HP kalian. Kita memilih sketsa nomor 2. Nah, selanjutnya ketika kita sudah memilih salah satu sketsa yang akan kita jadikan produk nanti, kan sketsa tadi kan itu baru 2 dimensi. Nah, jadi setelah kita pilih ide terbaik kita, maka langkah selanjutnya itu membuat studi model. Artinya kita membuat satu produk yang direalisasikan dalam bentuk studi model 3 dimensi. Artinya kita membuat satu produk berdasarkan sketsa kita tadi. Atau produk kerajinan yang akan kita produksi nanti. Setelah kita membuat studi model tadi atau membuat satu contoh produk kerajinan kita, jika memang kerajinan yang kita buat tadi itu sudah benar-benar sesuai dengan keinginan kita, selanjutnya kita tinggal memproduksi lebih banyak lagi produk yang akan kita jadikan wirausaha. Dan pembahasan terakhir yaitu tentang kemasan. Dan bisa kalian lihat kemasan di sini itu ada yang disebut sebagai kemasan primer, ada yang disebut sebagai kemasan sekunder, dan ada yang disebut sebagai kemasan tersier dan kuarter. Langsung saja bisa kalian lihat perbedaannya, yang mana primer, yang mana sekunder, yang mana tersier, dan yang mana kuarter. Nah, untuk pertanyaan kali ini, Ibu ingin bertanya, menurut kalian di antara keempat gambar di layar HP kalian, yang mana sih yang merupakan kemasan primer, sekunder, tersier, dan kuarter? Ayo, yang mana? Jadi bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Dan sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.